Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kasus kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah misteri dari 45 tahun yang lalu. Sumpah, ini kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan. Awalnya sih kelihatan kayak kasus orang hilang biasa, tapi tunggu sampai kalian dengar kelanjutannya. Kasus ini ternyata nyambung ke teka-teki spionase global, sindikat internasional, sampai ke agen rahasia negara. Jadi siap-siap ya, kita bakal bongkar rentetan peristiwanya, bukti forensik yang lumayan bikin merinding, dan tentu aja konspirasi di baliknya. Oke, mari kita langsung masuk ke inti misterinya. Gimana ceritanya 5 wanita muda bisa lenyap, hilang tanpa jejak, dari sebuah kapal kargo raksasa? Maksudnya, ini kan bukan trik sulap ya. Ini kejadian nyata di perairan yang super sibuk. 5 nyawa, 5 keluarga menungguin di rumah, hilang begitu aja kayak ditelan bumi. Nah, buat paham gimana kemustahilan ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke awal mula ceritanya. Bagian pertama, Tuan Wong yang misterius. Kisah kita bermula pada bulan Agustus tahun 1988 di sebuah flat agensi pendamping sosial di Clemenceau Avenue, Singapura. Dan mereka ini bukan cuma sekedar nama di atas kertas ya. Mereka adalah wanita-wanita muda yang masa depannya masih panjang banget. Ada Diana Nge Kum Yim, warga negara Singapura, umurnya 24 tahun. Terus ada 4 warga negara Malaysia nih, Yeng Yok Fan dan Yap Meleng, dua-duanya masih 22 tahun. Terus Setoh Tai Thim dan Margaret Ong Guat Cho, yang bahkan baru aja umur 19 tahun. Sayangnya, kehidupan kelima wanita ini bakal segera berubah secara drastis. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1978, mereka ketemu sama seorang pria parubaya yang biasa dipanggil Wong. Wong ini ngakunya sih pengusaha dari Hong Kong, dan dia bawa 2 temennya yang katanya orang Jepang. Mereka bertiga ini dandanannya rapi banget dan sopan. Selama 10 hari penuh, si Wong ini ngelakuin apa yang biasanya disebut grooming di dunia kriminal. Dia pelan-pelan ngebangun kepercayaan mereka, ngasih hadiah-hadiah mewah, ngajak belanja. Bener-bener taktik manipulasi psikologis yang halus banget kan? Lanjut ke bagian 2, perjalanan kapal yang membawa petaka. Jadi, setelah 10 hari sok akrab dan ngebangun kepercayaan palsu tadi, Wong akhirnya mulai jalanin rencananya. Dia ngundang kelima wanita ini buat datang ke sebuah pesta di atas kapal. Bayarannya $100 per jam. Bayangin aja di tahun 1978, itu tuh jumlah uang yang gila-gilaan besarnya. Bisa setara sama gaji bulanan orang-orang waktu itu. Siapa coba yang nggak tergiur sama tawaran finansial sebesar ini? Jadi poin krusialnya di sini adalah, tawarannya nggak cuma berhenti di uang tunai. Wong juga ngejanjiin bonus tambahan yang bikin tawaran ini makin nggak bisa ditolak. Sebuah cincin berlian di akhir pesta buat masing-masing dari mereka. Janji kemewahan inilah yang akhirnya bikin mereka setuju buat ikut. Ya, nggak ada satupun dari mereka yang nyangka kalau cincin berlian itu sebenarnya cuma umpan yang mematikan. Coba kita lihat urutan kejadiannya di tanggal 20 Agustus. Pertama, kelima wanita ini naik kapal motor di Jardine Steps. Habis itu, mereka diajak jalan-jalan dulu, nikmatin pemandangan di sekitar Sentosa dan Jembatan Merdeka. Nah, setelah tur singkat yang asik itu, mereka akhirnya naik ke sebuah kapal kargo. Fakta yang paling bikin merinding, pengemudi kapal motor itulah orang terakhir di dunia yang lihat mereka hidup-hidup sebelum mereka melangkah ke atas kapal kargo tersebut. Terus, apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka naik ke kapal kargo itu? Sejak detik kaki mereka nyentuh geladak kapal, kelima wanita itu langsung hilang begitu aja. Bener-bener lenyap. Nggak ada saksi mata, nggak ada yang dengar suara keributan, nggak ada jejak sama sekali. Udah kayak menguap ke udara gitu aja. Masuk ke bagian ketiga, penemuan yang mengerikan. Jadi selama hampir seminggu, keluarga korban bener-bener nggak tahu apa-apa. Nggak ada kabar, nggak ada petunjuk, buntu banget. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Agustus, ada penemuan yang super mengerikan ngambang di perairan dekat Keppel Shipyard. Lokasinya ini dekat banget loh sama area kapal kargo tadi. Dan tahu nggak apa yang ditemuin? Sebuah potongan tangan kanan manusia yang terpenggal, ngambang gitu aja di laut. Nah, yang paling bikin merinding dari temuan ini adalah detail forensiknya. Tangan itu emang udah membusuk parah, tapi polisi bisa mastiin kalau itu adalah tangan seorang wanita muda. Dan parahnya lagi, kelihatan jelas ada tanda-tanda penyiksaan di situ. Tapi petunjuk utama yang bikin penemuan ini nyambung ke 5 wanita yang hilang tadi ada di kukunya. Kuku jari tangan itu terawat banget, habis dimanikur dan masih ada sisa-sisa cat kukunya. Bener-bener cocok banget sama profil pekerjaan mereka. Bagian keempat, investigasi Interpol. Disinilah perburuan global dimulai. Di titik ini, semua kebohongan si Wong mulai kebongkar satu persatu. Ingat kan, dia ngaku sebagai pengusaha Hong Kong dan temannya orang Jepang? Yap, itu semua langsung dipatahkan sama hasil investigasi Interpol.
Zaman itu, di tahun 70-an, kan belum ada tuh yang namanya paspor biometrik, jadi gampang banget buat malsuin dokumen. Dan itulah yang mereka pakai buat check-in di hotel-hotel Singapura. Kepolisian Jepang juga udah ngecek dan ternyata identitas sama nama-nama yang mereka pakai itu 100% fiktif alias palsu. Penyelidikan pun makin meluas. Waktu ditelusuri, jejak kapal kargo itu ternyata berlayar menuju Indonesia. Kepolisian Singapura langsung buru-buru minta bantuan ke otoritas Indonesia. Pada saat itu, teori yang paling masuk akal adalah para wanita malang ini diculik sama sindikat prostitusi internasional. Polisi curiga mereka udah diselundupin ke luar negeri, mungkin oleh sindikat dari Hong Kong atau Jepang. Kita lanjut ke bagian kelima, koneksi Korea Utara. Ini dia teori yang paling bikin kaget. Biar kalian paham, kita harus ngeliat sedikit konteks geopolitik di Asia Timur pada akhir 1970-an. Coba perhatiin polanya deh. Di tahun 1977 ada rentetan kasus penculikan di Jepang. Terus akhir tahun 70-an, kejadian serupa ada di Makau. Baru deh di Agustus 1978, 5 wanita di Singapura ini hilang yang terus disusul sama kasus penculikan di Hong Kong di tahun yang sama. Dari pola ini, banyak pihak yang curiga banget kalau rentetan penghilangan paksa lintas negara ini sebenarnya didalangi sama agen rahasia Korea Utara. Gila kan? Dan teori soal agen negara ini bukan cuma isapan jempol belaka, karena ada kesaksian yang benar-benar kuat. Ada seorang aktris terkenal dari Korea Selatan, namanya Choi Eun-hee. Sayangnya, dia juga diculik dan dibawa ke Korea Utara. Nah, setelah dia berhasil kabur, dia ngasih kesaksian yang cukup mengejutkan. Selama dia disekap di sana, dia sering banget dengar desas-desus soal sepasang suami istri asal Malaysia yang tinggal di suatu tempat di Pyongyang. Dan kalau itu belum cukup bikin merinding, coba dengerin klaim yang satu ini. Charles Robert Jenkins, dia ini mantan tentara Amerika Serikat yang membelot dan tinggal di Korea Utara selama puluhan tahun. Dia ngasih pernyataan yang benar-benar spesifik. Dia bilang, saya lihat Yang Weng di sebuah taman hiburan di Pyongyang pada tahun 1980 atau 1981. Wah, ini benar-benar bikin merinding sih. Klaim ini secara nggak langsung nempatin salah satu korban benar-benar ada di dalam wilayah Korea Utara. Puluhan tahun berlalu dan pelan-pelan kasus ini mulai dilupain orang dan jadi kasus yang dingin. Tapi tiba-tiba di tahun 2017, dunia digemparkan sama pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia. Kasus yang diduga kuat ngelibatin agen Korea Utara ini otomatis langsung ngebangkitin lagi ingatan publik sama kasus tahun 1978 ini. Kejadian itu kayak jadi pengingat buat kita semua kalau taktik spionase dan operasi penculikan rahasia tuh udah ada dan beroperasi sejak akhir tahun 70-an. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang benar-benar bikin nyesek. Kalau emang spionase internasional benar-benar ada di balik tragedi ini, apakah keluarga dari kelima wanita ini bakal bisa nemuin kebenarannya? Sampai detik ini, kelima wanita malang itu nggak pernah ditemukan. Keluarga mereka cuma bisa hidup dalam ketidakpastian tanpa kejelasan tanpa ada kata penutup. Kasian banget ya.